Terima kasih Ibu Ani Nuraini sudah menyempatkan hadir di tempat kami. Selamat datang Bu. Ya, selamat. Terima kasih. Sehat Bu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, padahal tadi siang mungkin sempat bekerja dulu dan sekarang sempat menyempatkan hadir di sini. Terima kasih banyak Bu. Tidak apa-apa. Justru senang bisa hadir di sini. Iya. Diundang di sini, kita bisa sharing bersama, itu luar biasa bagi saya. Iya. Jadi nanti ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai Bu ya terkait hal-hal yang bisa kita bagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan jadi inspirasi buat semuanya. Ibu ini seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Ciranjang Bu ya? Betul. Dan kemarin saya dapat informasi bahwa Ibu ini menjadi pegawai atau tenaga teknisi teladan di se-Jawa Barat atau gimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Iya, baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya sudah familiar, sudah biasa, sudah banyak yang memakai nama saya. Ani, sudah ada di lagunya ya, Roma Irama. Iya, nama saya Ani Nuraini. Saat ini memang bertugas di Puskesmas Rawat Inap Ciranjang, bagian nutrisionis. Iya, atas kehendak Allah, atas karunia Allah, mungkin di tahun 2019 saya dianugerahi sebagai tenaga kesehatan teladan nutrisionis juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, luar biasa. Itu bersaingnya dengan semua puskesmas di Jawa Barat berarti Bu? Iya betul, dengan Kota Madya dan Kabupaten se-Jawa Barat. Kota Madya dan Kabupaten Jawa Barat, dan yang mendapat penghargaan adalah di Puskesmas Ciranjang, itu Ibu sendiri. Betul, untuk Kabupaten Cianjur. Untuk Kabupaten Cianjur, mewakili Kabupaten Cianjur, luar biasa. Boleh diceritakan Bu, perjalanannya seperti apa itu sampai bisa mendapatkan gelar apa tenaga teknisi, tenaga nutrisionis terbaik di Jawa Barat itu? Baik, berawal ketika kita bertugas di sana di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Ciranjang, khususnya untuk bidang gizi. Di sana memang kita menemukan banyak masalah gizi. Di antaranya adalah jumlah balita gizi buruk yang senantiasa terus meningkat. Dan memang yang paling banyak itu di tahun 2017 ini sempat jumlah balita gizi buruknya mencapai 20 orang. Nah, ini merupakan masalah yang luar biasa, karena gizi buruk ini termasuk ke dalam kejadian luar biasa gitu ya, yang harus memang ditangani dengan serius. Maka dari itu saya memikirkan tentang hal itu, bagaimana solusi untuk menangani masalah gizi buruk. Maka karena kita memiliki teman kolaborasi tingkat lintas program untuk sama-sama fokus konsentrasi untuk memecahkan masalah ini. Maka saya berstrategi bahwa kita harus melibatkan lintas program untuk bisa menangani tentang hal ini. Muncullah mungkin kita inovasi saat itu untuk menangani masalah ini adalah Bina Balita Sehat atau Batasa. Batasa, Bina Balita Sehat. Nah itu inovasi program gizi untuk menangani masalah gizi buruk ini. Dan kita memang lebih bertahap ketika melaksanakan kegiatan Bina Balita Sehat ini. Pertama, kita melibatkan lintas program, bagaimana mengedukasi ibu balita, tetapi yang menjadi sasaran untuk diedukasi adalah balita gizi kurus. Balita gizi kurus. Kurus ya. Stunting itu mungkin sama Bu? Beda? Sama ya. Sama, maksudnya adalah kita intervensi balita gizi kurus dan stunting. Gizi kurus dan stunting. Berbeda ya. Kalau stunting itu indikatornya tinggi badan menurut umur, menurut usianya itu pendek dan sangat pendek. Nah itu juga menjadi sasaran intervensi di Batasa. Iya, kita edukasi kenapa di balita kurus ini kita intervensi supaya nantinya tidak beralih ke gizi buruk. Nah, siap. Maka teman-teman program lainnya juga ikut mengintervensi, memberikan edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam hal pola asuh, kemudian bagaimana memberikan makan gitu. Nah seperti itu.
Kemudian juga bagaimana ibu mandiri dalam menangani masalah kesehatannya, khususnya balitanya. Nah setelah itu juga kita melibatkan lintas sektor. Nah ini menggerakkan stakeholder yang ada di wilayah Puskesmas Ciranjang. Di antaranya ada melibatkan kader Posyandu, kemudian Dinas Pertanian, kemudian juga KPM, kader pembangunan manusia, MKIA-nya, motivator kesehatan ibu dan anak, ikut terlibat dalam hal kegiatan Batasa ini. Dan akhirnya alhamdulillah dengan keterlibatan semua lintas sektor maupun kolaborasi dengan lintas program ini mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan saat ini di tahun 2020 ini jumlah balita gizi buruknya ini hanya 8 orang. Dari 20 tadi ya, Bu? Ya, bertahap ada di 2017-20, setelah diintervensi di 2018 ini turun 17. Kemudian di 2019 ini menjadi 12. Jadi 12. Ya, di 2019 ada 11, kemudian di 2020 ini menjadi 8 orang. Mudah-mudahan bisa lebih terus bisa terus ditangani tentang masalah gizi buruk ini. Jadi kalau Ibu sendiri saya lihat tadi menanganinya dari sebelumnya berarti ya. Sebelum si balita ini masuk ke gizi buruk dengan indikasi ada kurus dan stunting. Mulai ditangani gitu ya, Bu ya. Sehingga dengan seperti itu bisa terhindar supaya tidak masuk kategori gizi buruk. Iya, betul. Nah, kalau kategori gizi buruk sendiri itu indikatornya bagaimana sih, Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi untuk indikator dikatakan gizi buruk ini adalah berat badan menurut tinggi badan. Jadi kesesuaian berat badan menurut tinggi badan anak ini memiliki status gizi buruk dan ini memang harus ditangani secara serius. Dan untuk yang kurus atau sekarang mungkin berdasarkan WHO 2010 standarnya sekarang bukan kurus lagi tapi gizi kurang. Nah setelah kurang menjadi kurus. Nah menjadi gizi buruk, mohon maaf. Ini juga sama indikatornya adalah berat badan menurut tinggi badan. Ya. Jadi diukur proporsinya, Bu ya? Betul, diukur dulu balitanya, berat badannya, tinggi badannya, nanti kita konfirmasi ke status gizi. Oke. Bu, ini saya punya pertanyaan ini nih. Apakah gizi buruk ini hanya berlaku untuk balita gitu? Atau mungkin bisa orang dewasa juga masuk kategori gizi buruk atau gimana, Bu? Betul. Untuk kategori balita gizi buruk ini tidak hanya balita. Kita juga menemukan kasus di anak sekolah, karena memang kita ada penjaringan untuk pemeriksaan kesehatan di anak sekolah. Kemudian dewasa juga bisa mengalami. Dewasa juga bisa ya? Bisa mengalami gizi buruk. Dan itu memang akan berdampak luar biasa ya bagi. Kalau anak mungkin nanti berdampak pada faktor kecerdasan. Nah itu seperti itu. Oh ya, ternyata dewasa juga bisa gizi buruk ya? Bisa. Indikatornya sama. Indikatornya sama. Ya. Yaitu biasanya menggunakan kalau dewasa menggunakan indeks massa tubuh, mohon maaf, IMT istilahnya. Iya. Indeks massa tubuh. Tapi sama, Bu ya, dibandingkan antara berat badan dan tinggi badan juga? Atau ngitungnya beda? Oh iya, kalau untuk dewasa betul bisa diindikatorkan dengan berat badan tinggi badan. Nah, kalau ini saya jadi kepikiran ini yang dewasa ini. Kalau berlebih, Bu, itu masuk kategori obesitas mungkin ya? Berbeda lagi dengan gizi buruk berarti kalau yang seperti atau berbeda. Kalau gemuk berarti indikatornya bisa berat badan menurut umur. Nah ini bisa dikategorikan sebagai status gizinya gemuk ya. Ya. Kelebihan gizi atau gimana? Iya, kelebihan gizi dan ada juga obes ya. Obesitas. Itu berdasarkan BMR ya. Nah itu. Kemudian ada juga berdasarkan IMT ya, indeks massa tubuh. Kita akan bisa menilai bahwa kondisi status gizi seseorang itu bisa termasuk ke dalam gemuk atau obesitas. Nah, ada nilainya dari IMT itu standarnya memang kalau termasuk gizi lebih ya, tingkat awal ini di angka 23,5.
Itu gimana INT-nya. Cara bacanya Cara menghitungnya memang dari berat badan dibandingkan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Itu cara menghitung indeks massa tubuh. Oke. Iya, luar biasa. Pencerahan bagi saya, Bu. Tapi kalau bicara gizi kan sebetulnya skupnya semua berarti, Bu ya, baik yang kurang, yang lebih, yang proporsional, berarti itu semua dibicarakan dalam pembahasan gizi itu ya, Bu. Dan ada dampak dari setiap kategori status gizi itu. Kalau misalnya status gizinya kurus nih, misalnya, biasanya cirinya kalau sering mengalami sakit, jadi dalam sebulan itu bisa mengalami sakit sebulan sekali, atau ketika dia sakit juga untuk yang status gizinya kurus kesembuhnya lama. Jadi dampak makanan itu luar biasa gitu, akan berpengaruh terhadap kondisi terhadap kesembuhan seseorang ketika sakit gitu ya. Jadi memang kalau dia asupannya kurang akhirnya menjadi kurus, akhirnya mudah sakit, dan kalau sakit itu sembuhnya lama. Okay. Dan begitupun yang gizi lebih. Gizi lebih juga memiliki dampak yang cukup luar biasa. Ketika gizi lebih ini sekarang sudah dikenal dengan penyakit tidak menular, PTM. Penyakit tidak menular. Iya, disebutnya PTM, dan itu beresiko terkena penyakit PTM itu adalah diabetes mellitus, penyakit gula, hipertensi, nah itu, kemudian jantung, nah itu beresiko terhadap angka kesakitan untuk PTM bagi yang memiliki gizi lebih. Jadi ada dampak dari setiap status gizi tadi, kurus maupun gizi lebih. Oke. Berarti benar, Bu ya, kalau ada istilah you are what you eat gitu ya, Bu ya. Jadi apa yang kita makan itu merepresentasikan diri kita, dan dampaknya juga bisa sampai punya dampak yang panjang gitu ya, Bu. Betul. Dan ternyata betul di dalam hadis penyakit itu sebetulnya apa yang kita makan. Jadi, dari perut sumbernya, Bu? Iya, semuanya bersumber dari perut. Kalau kita makannya berlebih, berdampak terhadap gizi lebih. Kalau kurang pun juga berdampak. Jadi harus cukup sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kita nanti mungkin akan bahas nih cara-cara atau tips-tips supaya kita proporsional dalam gizi. Betul. Tapi sebelum ke sana saya ingin penasaran, Bu, tadi kan ada langkah-langkah intervensi yang dilakukan, Bu ya, di program Batasa ini ya. Nah, selain sosialisasi ada langkah-langkah lain, Bu, mungkin di lapangan seperti apa? Ya. Strategi Batasa ini memang yang mengantarkan saya di Nakes Teladan itu ya, dan ini memberikan hasil yang menjadi perhatian, yang menjadi penilaian yang luar biasa ketika ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, strategi yang diupayakan yang menjadi sorotan adalah bahwa kita bisa mensinergikan bagaimana lintas program ini bisa ikut peduli terhadap penanganan gizi buruk, dan lintas sektor juga ikut peduli dalam hal menangani balita gizi buruk dengan berbagai kapasitasnya masing-masing, kapasitas dan fungsinya masing-masing. Nah, ini yang menjadikan bahwa kolaborasi inilah ternyata strategi yang bisa diperhitungkan gitu. Dan memang ini perlu perjuangan yang luar biasa ketika kita harus mengadvokasi berbagai lintas sektor, lintas program juga untuk bisa memadukan, menyatukan visi misi agar bisa menangani masalah gizi yang ada di Puskesmas Ciranjang. Gitu. Jadi intinya menyatukan semua sektor ya, semua yang, jadi intinya untuk gizi ini tidak hanya masalah bagian kesehatan nih gitu kan, Ibu ya, seperti yang saya lihat. Tapi bagaimana caranya Ibu menyatukan semua agar berkolaborasi menangani hal ini? Iya, di dalam Bina Balita Sehat itu sendiri. Batasa ini. Iya, bentuk kontribusi dari lintas sektor itu adalah di Bina Balita Sehat ini ketika meningkatkan akses pangan bergizi untuk balita gizi buruk ini atau balita kurus ya tadi sasarannya. Dinas Pertanian memberikan benih-benih tanaman supaya itu dikelola, kemudian hasilnya juga nanti diperuntukkan untuk
balita itu sendiri. Okay. Nah, itu. Karena mau tidak mau sektor-sektor yang berhubungan juga harus diperhatikan, Bu ya. Betul. Misalnya seorang anak itu bukan tidak tahu mungkin gizi buruk itu apa, tapi di sisi ekonominya tidak memadai, Nah, itu, sehingga terpaksa tidak bisa terpenuhi. Jadi dengan cara berkolaborasi ini dari sektor ekonomi misalnya tadi, dari sektor pertaniannya jadi betul. Oke, luar biasa. Itu berapa tahun Bu proyeknya Bu? Dari tahun 2017 sampai saat 2020. ini juga masih berlangsung. Dan itu terus berlangsung Ibu. Iya. Tidak hanya untuk perlombaan ini menjadi program. Iya, betul. Okay. Ya. Itu terus berlangsung dan kemarin memang konsentrasinya di salah satu desa yang memang lokus stunting. Karena memang angka stuntingnya melebihi ambang batas masalah. Yaitu di atas 20%. Dan sekarang sudah mulai mengembangkan ke desa Gunung Sari. Nah, ini dikelola bersama dan mengadopsi dari apa yang dilakukan di Karangwangi. Dan kemarin juga hasilnya luar biasa, tidak ada maksudnya stuntingnya itu sudah di bawah ambang batas masalah gizi. Di bawah 20%. Di bawah 20%. Jadi terbukti bisa tertangani gitu ya. Bisa efektif untuk bisa dilaksanakan. Oke, luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan Bu ya. Program ini kalau satu tempat sudah terbukti, ke tempat lain terbukti lagi dan terus seperti ini mudah-mudahan bisa balita-balita kita bisa lebih sehat Bu ya, lebih. Amin. Dan juga mungkin bisa menjadi pemicu dari permasalahan-permasalahan yang penyelesaian permasalahan-permasalahan yang lain juga kan. Contohnya tadi ketika tertanggulangi masalah ekonominya, selain gizi juga akan teratasi mungkin Bu ya. Betul. Seperti itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan balita ini menjadi kekurangan gizi gitu ya. Karena memang faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terhadap asupan gizi. Betul. Padahal kita lahan untuk tanam pangan banyak Bu. Iya, pemanfaatan lahan betul. Pekarangan sendiri itu sebetulnya seberapapun besar lahannya itu bisa dimanfaatkan. Karena tidak ada lahan bisa menggunakan polybag. Nah itu. Gitu. Kemudian kita bisa menanam ikan lele ya. Di ember. Nah, itu sudah mulai dicoba. Ya, di Desa Gunung Sari ini sudah mulai dicoba. Iya. Saya juga sempat nonton tuh yang di ember-ember kecil ada lele di atasnya ada kangkung gitu. Iya betul. Itu juga memang bisa menjadi solusi Bu ya. Iya betul. Untuk penanganan pangan berarti. Iya, peningkatan akses pangan bergizi. Akses pangan, oke. Luar biasa nih, terima kasih Bu. Gambarannya Batasa ini menjadi program yang sangat luar biasa. Dan semoga sukses ke depannya untuk menjadi perubahan bukan hanya di Kecamatan Ciranjang Bu ya. Bisa diimplementasikan di Cianjur, bahkan di Jawa Barat atau di seluruh Indonesia mudah-mudahan. Amin. Iya, dari banyak peserta ini saya percaya bahwa tenaga gizi yang lain juga punya kualitas yang handal tentu. Betul. Tapi ternyata Ibu punya proyek yang unik mungkin barangkali ya, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan cara mengkolaborasikan, karena mungkin di situ permasalahan Bu ya sekarang ini. Iya. Sektor-sektor berjalan sendiri. Betul. Akhirnya permasalahan terus bisa. Nah itu mungkin yang membuat itu menjadi nilai plusnya. Nilai plusnya. Oke. Bu, bicara soal gizi Bu, tapi sebelum ke sana saya pengen tahu Bu, sebenarnya perjalanan Ibu sendiri ini dari awal karir menjadi seorang tenaga kesehatan di bidang gizi ini gimana sih Bu awalnya Bu? Sebetulnya sih dari awal tidak terbayangkan untuk menjadi seorang ahli gizi. Karena sebetulnya betul dari kecil itu kita sering melihat sosok guru ya. Sosok guru. Iya, jadi seneng gitu kalau lihat guru itu ya bawa tas gitu, kemudian mengajar. Nah itu senang kalau lihat guru dan sempat terfikirkan untuk menjadi guru. Menjadi seorang guru. Iya, untuk menjadi seorang guru. Kemudian ketika sudah mulai SMA, kalau dulu kan ikut UMPTN nih. Sebetulnya upaya itu masih dilaksanakan mengikuti dari ke UPI ya. UMPTN-nya jalur UMPTN itu kita daftar ke UPI sama Politeknik Kesehatan Bandung. Iya. Nah kemudian ternyata ketika
hasilnya dua-duanya lulus. Dua-duanya lulus. Iya. Okay. Kalau UPI memang kita daftarnya jurusan teknik elektro. Oh, teknik elektro. Okay. Nah, ternyata ketika dua-duanya lulus, kita memang dengan keluarga selalu berdiskusi. Nah, ini kira-kira mana nih yang harus diambil gitu ya. Dan ternyata masukan dari ibu dan kakak itu, karena semuanya itu guru ya, kakak saya semuanya guru. Masukannya salah satu harus ada yang di kesehatan. Jangan semuanya guru. Iya. Jadi ada masukan dari, ada ilmu lah dari kesehatan, kemudian memberikan manfaat untuk yang lainnya. Ada akses keluarga yang bisa memberikan informasi layanan kesehatan itu mewakili keluarga. Nah itu yang menjadi penguat gitu. Oh iya, saya harus menjadi ahli gizi karena memang secara kecenderungan sih memang sepertinya ini pas untuk saya gitu. Nah, karena memang sangat perempuan sekali untuk ilmu gizi gitu ya. Gizi, ya. Iya, seperti itu. Mulailah bismillah gitu ya. Yang kita ambil keputusannya adalah di gizi. Di gizi sampai sekarang bahkan mendapatkan prestasi yang luar biasa di gizi itu. Alhamdulillah. Iya. Ternyata memang ada ketertarikan juga di bidang teknik elektro dulu itu, Bu. Iya, memang dulu senang juga sih dengan elektro. Okay. Iya. Nah, barangkali ada tokoh yang menginspirasi, Bu, setiap perjalanan yang Ibu lewati dan pencapaian-pencapaian yang didapat ini. Apakah ada seseorangkah yang menjadi inspirasi atau menjadi motivasi untuk diri Ibu sendiri di bidang apa, kemudian bisa sampai ini menjadi yang saya contoh gitu, menjadi spirit agar terus mencapai hal-hal yang lebih baik ke depannya. Itu kira-kira ada tidak, Bu? Yang menjadi inspirasi saya ada dua. Yang pertama sosok ibu ya. Ibu. Betul, itu menjadi inspirasi bagi saya. Beliau itu adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja di rumah. Beliau bekerja di rumah sebagai penjahit ya, tapi beliau masih bisa mengoptimalkan bagaimana fungsi beliau sebagai ibu. Saya masih ingat ketika ibu membuat makan untuk anak-anaknya. Nah itu di mana di sana penuh cinta. Kemudian kita dididik dengan kasih sayang yang bisa kami rasakan sampai saat ini. Ketika kami harus berjuang, belajar dengan segala keterbatasan, beliau selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Dan bisa berhasil seperti ini juga yang saya rasakan, bisa menjadi ahli gizi ini juga beliau sangat memotivasi gitu, luar biasa. Nah ini sampai saat ini saya sangat merindukan beliau karena beliau saat ini sudah tiada ya, sudah dipanggil oleh Allah lebih dulu. Kemudian inspirasi yang kedua tentu saja ini merupakan inspirasi kita semua, Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hal saya bekerja juga Rasulullah ini menjadi dasar ya, dasar hidup saya sebagai panduan pijakan saya untuk melaksanakan tugas ini. Khususnya di bidang gizi itu sangat berkaitan sekali. Oke. Apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu ternyata benar ya, sesuai dengan ilmu kesehatan ternyata ya. Ketika di dalam gizi itu kan makan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Dan ternyata Rasulullah juga sejak abad ke-7 ya sudah mencontohkan bagaimana ketika seseorang makan itu yaitu sepertiga untuk lambungnya, sepertiga untuk air, dan sepertiga itu untuk nafas, udara. Iya, untuk udara. Dan ternyata kalau relevansikan dengan ilmu kesehatan, ternyata kita itu dalam mengkonsumsi makanan itu tidak boleh berlebih dan tidak boleh berkurang. Dan ternyata itu sesuai dengan kebutuhan kita. Proporsinya pas gitu. Pas gitu, betul sekali. Padahal dulu belum ada penelitian, Bu. Betul, nah itu yang ketika dirasa ternyata benar ya. Pernah ketika ada tabib dari Mesir nih,
diutus untuk menjadi tabib di Madinah. Dan ternyata tabib ini merasa bosan ya. Kenapa? Karena tidak ada yang sakit di sana. Di Madinah semuanya tidak ada yang sehat. Semuanya sehat. Nah, kemudian tabib ini kembali ke Mesir dan ditanya, "Kenapa kembali lagi ke Mesir?" Karena di Madinah ini tidak ada yang sakit. Nah, semuanya sehat. Ketika dikaji, diteliti, ternyata pola makan di Madinah itu ya tadi itu. Ketika makannya itu adalah sepertiga untuk lambung, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara, dan semuanya menerapkan seperti itu. Akhirnya ternyata berpengaruh terhadap kesehatan tubuhnya, daya tahan tubuhnya kuat ya. Kemudian juga tidak ada yang kekurangan gizi dan tidak ada yang kelebihan gizi, ternyata pas itu sesuai dengan kebutuhannya. Luar biasa, Ibu menjadi inspirasi Ibu ya. Betul. Dan insya Allah bangga dengan Ibu sendiri sekarang gitu ya. Sudah mendapat pencapaian seperti ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang mengalir bagi beliau. Insya Allah. Insya Allah. Jadi sebetulnya jauh-jauh hari sudah ada Bu cara atau yang mencontohkan bagaimana pola hidup sehat itu ya. Dan dari Rasulullah itu. Betul. Dan ternyata sekarang pemerintah juga sedang menggencarkan tentang gizi seimbang kan ya. Gizi seimbang itu artinya adalah ketika kita mengkonsumsi makanan itu harus sesuai dengan kebutuhannya, dan itu yang sedang digencarkan. Konsumsinya harus gizi seimbang, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya, padahal Rasulullah dari dulu juga sudah seperti itu. Luar biasa. Berbeda jauh dengan kondisi sekarang ya. Sekarang tidak ada rumah sakit yang kosong. Iya. Karena memang belum bisa merealisasikan tentang hal itu. Iya. Ya, PR bersama. Oke. Iya. Saya awalnya tidak menyangka Bu, seorang ahli gizi ternyata inspirasinya bukan dari tokoh kesehatan, tapi dari seorang Rasul SAW gitu ya, yang menginspirasinya. Kalau berbicara dengan sudut pandang seorang katakanlah ajaran Islam gitu ya Bu ya, dengan sekarang bidang gizi yang Ibu tekuni itu, dan sekarang apakah relevansinya tadi selain dari pola makan itu, apakah ada hal-hal lain Bu yang didapatkan dari sinkronisasi antara ajaran Muslim atau ajaran Islam dengan bidang gizi tersendiri? Ya. Di dalam Al-Quran juga kan sudah dijelaskan bahwa makanlah makanan yang halal dan baik, makanan halalan dan thayyibah. Artinya makanan halal dan thayyib ini adalah makanan halal adalah makanan yang didapat dari hasil halal ya, hasil bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil korupsi ya. Nah itu kemudian thayyibnya itu adalah harus bergizi, harus baik. Nah, baik ini artinya adalah makanannya harus bergizi. Nah, ketika di dalam ilmu gizi pun seperti itu. Ketika makanan yang didapat itu memang harus kehalalannya dapat dipertanggungjawabkan, kemudian juga dan secara nilai gizinya pun harus baik. Halalan thayyibah itu benar gitu. Nah, itu benar ya. Itu. Betul. Bukan hanya konsentrasi di makanan apa, tapi sumbernya dari mana juga bisa menyebabkan gitu ya. Dan memang perlu diteliti juga, tapi sudah banyak kita lihat faktanya bahwa ketika anak mendapatkan makanan dari sumber yang haram, ini biasanya akan terjadi dampak, biasanya anak itu susah untuk diluruskan. Dan itu memang PR ya, harus diteliti secara ilmiah, tapi secara fakta ini bisa dirasakan seperti itu. Ketika kita memberikan makanan yang haram ini, biasanya akan terasa dampaknya. Salah satunya yang bisa dirasa adalah ketika anaknya susah. Ya, untuk bisa menjadi soleh ini sulit ya ternyata. Nah itu, tapi memang ini menjadi PR, memang harus dibuktikan secara ilmiah. Tapi memang kebanyakan mengeluhkan seperti itu. Jangan-jangan memang karena memang belum ada yang meneliti saja nih Bu ya? Iya betul. Karena tadi juga sebelumnya belum ada penelitian, Rasul punya pola seperti ini ternyata terbukti. Iya betul. Nah sekarang saya ini
terus terang wawasan yang baru Bu bagi saya Bu. Kalau saya bayangannya gizi itu makanannya bagus gitu ya, terus makanannya gizinya terpenuhi, Ya, betul. hampir tidak terpikirkan bahwa sumbernya juga ini harus benar gitu. Betul, harus halalan thayyibah. Harus halalan thayyibah. Betul, itu menjadi syarat makanan yang sehat. Luar biasa ini. Inspirasi bagi saya juga Bu. Harus hati-hati mencari makan sekarang. Betul, betul. Agar generasi kita menjadi generasi yang soleha, kemudian juga cerdas dan sehat. Itu ternyata acuannya adalah halalan thayyibah salah satunya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri dari tadi inspirasinya, kemudian dari sisi kajian ilmiahnya, satu porsi makan penuh gizi itu seperti apa sih Bu? Nah itu, memang sekarang itu programnya adalah isi piringku ya. Isi piringku. Gizi seimbang itu lebih dispesifikan itu dalam wadah isi piringku. Nah isi piringku ini ada dibagi setengah ya. Dalam satu piring itu dibagi setengah. Nah sepertiganya itu sepertiga untuk nasi ya, 2/3-nya adalah untuk lauk hewani dan nabati, dan dari setengah itu 1/3 untuk sayuran, 2/3-nya untuk buah-buahan. Nah itu jadi kalau kita sudah membayangkan ya dalam isi piringku itu nasi itu justru 1/3-nya. Nah pola kita makan di parasmanan itu nasi lebih dulu ya. Satu piring nasi. Iya, piringnya nasinya satu piring belum lagi lauk pauknya. Harusnya nasinya di belakang ya harusnya. Intermezzo. Tapi memang gambaran dalam hal kebutuhan makan kita ini kalau dalam isi piringku ya seperti itulah. Jadi nasinya jangan terlalu banyak Bu ya. Iya, betul. Kemudian ada tadi lauk hewani, lauk nabati, kemudian buah. Iya, sayur dan buah. Sayur dan buah. Kalau kita kan buah yang lain, Bu, di piring yang lain. Iya. Biasanya kan gitu ya. Jadi 2 piring. Oke. Dan itu satu hari berapa kali Bu untuk kira-kira? Iya, kalau acuannya kita makan teratur itu memang sehari makan 3 kali. 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Kemudian ada snack itu 2 kali jam 10 dan jam 15.30. Jadi makan pagi jam 7, jam 10-nya kita snack. Anjurannya memang rekomendasinya snacknya itu buah. Nah jam 1 itu udah makan siang. Nah makan siangnya tadi yang sesuai dengan isi piringku. Ya setiap makan utama. 3:30 itu kita snack lagi. Ya rekomendasinya buah. Dan sore itu jangan lebih dari jam 7 malam. Nah itu makan malamnya itu batas akhir jam 7 malam. Jadi jangan lebih dari itu. Oke, aduh, ini jangan-jangan saya jadi masuk gizi berlebih ini Bu. Saya nasi goreng itu jam 9 malam. Ya. Dan sebagainya. Ya dicoba untuk bisa makan teratur. Akhirnya nanti kita bisa menyesuaikan dengan proporsi tubuh kita. Oke. Iya. Kalau sudah malam itu kan sudah mulai metabolismenya ya, mulai harusnya istirahat, bekerja, tapi ini harus mencerna gitu kan. Nah harusnya di jam 7, 2 jam berikutnya itu istirahat. Jadi ada jeda dari makan malam itu 2 jam berikutnya boleh istirahat tidur gitu. Oke. Siap. Ini harus dilanjutkan Bu ini bahasan ini Bu untuk masyarakat. Mudah-mudahan bisa di sesi yang lain kita bahas lebih terperinci Bu ya perihal gizi ini. Insya Allah. Karena hal-hal seperti ini seperti mudah tapi ketika dilaksanakannya itu luar biasa Bu. Betul. Perlu berkomitmen dalam diri ya. Itu paling susah. Saya harus berdisiplin susah dalam itu hal makanan. Oke. Padahal tadi selaku umat Islam sudah dicontohkan. Betul. Sangat lengkap gitu ya. Oke. Bu, terakhir Bu ada pesan-pesan Bu bagi teman-teman nih untuk hal-hal yang apakah motivasi atau di hal yang pemenuhan gizi dan lain-lain, silakan. Baik. Pesan untuk kita semua. Ternyata gizi ini memiliki manfaat yang bagi kesehatan tubuh kita. Ternyata dengan
ilmu gizi ini kita bisa menjadikan tubuh kita sehat, kemudian bugar, dan kemudian juga bisa berprestasi. Ketika kita menerapkan gizi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita semakin kuat sehingga kita bisa berproduktif ya, bisa melakukan aktivitas lebih banyak lagi sehingga kita bisa terus bergerak untuk melakukan aktivitas yang insya Allah menjadi amal soleh untuk kita semua gitu, seperti itu. Betul. Baik. Karena memang dengan ketika asupan makanan kita bagus, biasanya imunitas tubuh kita juga tinggi, bagus. Produktivitas juga meningkat, ya, nah sehat. Kemudian gitu ya. bisa berprestasi. Bisa berprestasi akhirnya. Oke. Terima kasih Bu inspirasinya. Mudah-mudahan berkenan di sesi yang lain kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Insya Allah. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sekarang garap, arti Batasa itu ya. Betul. Batasa itu menjadi program yang luar biasa, bisa menginspirasi yang lain. Dan bisa diimplementasikan di berbagai macam wilayah agar nilai kemanfaatannya tidak hanya di Ciranjang Bu ya, bisa terus meluas. Betul. Terima kasih banyak untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.